Saya Ernawati, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Wisma Negara 3, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Pada video kali ini saya tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Endang Puji Astuti. Beliau merupakan guru kelas 5 di SDN Wisma Negara 3, Kota Probolinggo. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Bu Endang. Apa kabar hari ini Bu Endang? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Ya, alhamdulillah. Terima kasih semangatnya Bu Endang ya hari ini. Baiklah Bu Endang, saya ucapkan terima kasih atas waktunya sebelumnya kepada Bu Endang. Pada video kali ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi Bu Endang sebelum nanti saya akan mengamati proses pembelajaran di kelas Bu Endang atau sebelum pelaksanaan supervisi di kelas Bu Endang. Nah, adapun tujuan dari supervisi ini Bu Endang untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas Bu Endang dan kenapa kita hari ini melaksanakan percakapan ini, pra-observasi ini nantinya biar Bu Endang lebih siap, lebih percaya diri dan bisa memberikan pembelajaran yang terbaik buat murid Bu Endang nantinya pada saat supervisi kelas. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan Bu Endang yang akan saya ajukan untuk supervisi nanti Bu Endang. Mata pelajaran apa yang akan Bu Endang lakukan di kelas? Kemungkinan nanti pelajarannya itu Bukan di Bu Endang ya. Untuk materinya Bu Endang? Materinya itu tentang organ gerak pada hewan beserta fungsinya. Organ gerak hewan dan fungsinya. Untuk tujuan pembelajarannya Bu Endang, apa yang ingin dicapai pada saat pembelajaran nanti Bu Endang? Di sini tujuan pembelajarannya siswa diharap mampu atau dapat menjelaskan tentang organ gerak hewan dengan benar serta fungsinya dan juga dapat membuat model organ gerak hewan nantinya yang akan dibuat dari plastising serta kardus. Jadi nanti tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada saat pembelajaran yang pertama, siswa itu mampu menjelaskan organ gerak beserta fungsinya gitu Endang ya. Yang kedua nanti siswa mampu membuat model dari organ gerak tersebut. Yang mana nanti akan dibuat sebagai alat peraga. Alat peraga juga. Untuk selanjutnya nih Bu Endang, area pengembangan yang tidak dicapai atau yang menjadi fokus nanti pada saat supervisi di kelas Bu Endang. Untuk pengembangan materi ini saya ingin dari aspek pengetahuan dulu ya. Siswa itu diharap mampu memahami organ gerak pada hewan. Untuk aspek keterampilannya itu siswa mampu membuat model organ gerak hewan. Untuk aspek sikap, pengembangan aspek sikap, saya itu siswa mampu melakukan kerjasama, bersikap mandiri, terus berani menyampaikan pendapat, serta bertanggung jawab, juga ada nilai disiplin, juga peduli. Jadi area pengembangan yang menjadi fokus supervisi nanti yang pertama tentunya pengetahuan yang kedua ada keterampilan tadi membuat model tadi, dan yang ketiga ada sikap kerjasama, mandiri, keberanian, tanggung jawab, peduli, disiplin. Untuk pertanyaan berikutnya nih Bu Endang, strategi apa yang Ibu persiapkan dalam pembelajaran nanti, mungkin dari model atau metode atau strategi apa yang ingin Bu Endang persiapkan dalam supervisi nanti pada saat pembelajaran? Dalam pembelajaran IPA mengenai materi organ gerak pada hewan ini Bu Endang, saya akan menyampaikan materi pembelajaran itu melalui strategi pembelajaran berdiferensiasi, di mana
ada konten, proses, produk. Nah, produk ini mungkin dari hasil keterampilan anak-anak tadi yang membuat pertanyaan dari plastising dan juga partisipasi. Yang kedua, saya kepengennya itu strategi saya berintegrasi dalam keterampilan sosial dan emosional siswa. Nah, keterampilan emosional ini maksudnya kesadaran sosial, terus keterampilan berrelasi, manajemen diri, keterampilan mengambil keputusan, dan yang bertanggung jawab. Nanti kita akan membuktikan dalam proses pembelajaran model pembuatan model, membuat kerangka, membuat organ. Yang kedua yaitu mengelompokkan murid. Ini mungkin bersifat untuk kelompok ya Bu Ena ya. Mengelompokkan murid berdasarkan kesiapan belajar model pembelajaran. Di sini saya pakai untuk metodenya sama seperti yang saya lakukan setiap hari, ada ceramah, tanya jawab, pembahasan dan diskusi. Jadi strategi yang akan dipersiapkan pada saat pembelajaran nanti yang pertama adalah pembelajaran diferensiasi ya dari konten, proses dan produknya ya. Setelah itu ada pembelajaran sosial dan emosional ya. Nanti strateginya juga mengelompokkan murid ya sesuai dengan pemahamannya, kemampuannya ya. Nanti modelnya discovery learning, metodenya seperti yang Bu Endang lakukan setiap hari, ceramah, tanya jawab, Bu Endang ya, diskusi, kelompok, serta penugasan dan penugasan. Bu Endang, untuk medianya sendiri Bu Endang, apa yang akan Ibu gunakan pada saat media kami secara visual kita akan menggunakan video pembelajaran yang akan saya berikan kepada anak-anak melalui channel YouTube saya sendiri. Terus untuk organ gerak hewan bisa mengamati hewan yang ada di sekitar. Kira-kira kapan Bu Endang akan melaksanakannya untuk pembelajaran ini Bu Endang? Hari Kamis minggu. Hari Kamis ya, akan melaksanakan ini di hari Kamis. Terus setelah apa yang kita obrolkan ini Bu Endang, apa yang Bu Endang dapatkan dari percakapan ini Bu Endang? Sebenarnya supervisi itu bukan hal yang seorang guru itu kalau biasanya di supervisi itu gitu ya. Tapi sebenarnya supervisi ini kalau menurut saya itu adalah tempat di mana kita dapat mengembangkan kemampuan belajar kita. Jadi dengan adanya supervisi saya sangat merasa terbantu untuk mengembangkan kompetensi saya, di mana setiap manusia itu kan berbeda-beda kemampuannya. Tapi karena kita sebagai seorang guru, kita tidak boleh patah semangat, terus belajar demi kemajuan zaman dan generasi bangsa. Seperti sekarang banyak pembelajaran yang berdiferensiasi itu yang menghasilkan produk-produk yang dapat juga dapat mengolah sampah. Jadi anak-anak itu mampu menciptakan keterampilan dari dirinya sendiri sesuai dengan minatnya. Banyak anak-anak itu kalau digali itu banyak potensi yang dia jadi nanti supervisi akan dilaksanakan hari Kamis ya Bu Endang ya. Jadi tadi untuk area pengembangannya selain pengetahuan, keterampilan dan juga sikap, strateginya sudah Bu Endang sebutkan tadi. Ini mungkin kita sepakati bersama ya Bu Endang ya. Tanda tangan dulu Bu Endang.
ketemu lagi di hari Kamis pada saat pelaksanaan supervisi. Semoga nanti lancar Bu Endang. Amin. Terima kasih Bu Endang. Assalamualaikum. Demikianlah percakapan pra-observasi saya bersama rekan saya yaitu Ibu Endang Puji Astuti. Nanti kita akan bertemu lagi pada video berikutnya yaitu pada saat pelaksanaan supervisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Iya. Bagaimana perasaannya sekarang masuk di kelas 5A ini? Ada yang bersedih? Ya, baik, alhamdulillah kita bersyukur hari ini kita bisa menikmati pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Mas Gustaf silahkan dipimpin jalan. Memang kita harus berjiwa yang kuat karena di jiwa yang kuat ada tubuh yang sehat. Baik anak-anak, sebelum ibu memulai pembelajaran, kamu tadi di jalan ketemu sama siapa saja? Sama orang tua. Di sepanjang jalan ketemu siapa lagi? Teman-teman. Teman-temannya itu manusia apa bukan? Manusia. Ya, baik. Anak-anak, pembelajaran hari ini yaitu bertujuan supaya kalian semua dapat mengetahui bahwa kita akan belajar tentang organ gerak pada hewan dan fungsinya. Nanti anak-anak ibu ajar untuk membuat alat peragamnya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, saya pengen tahu hewan apa yang ada di rumah kalian? Kucing. Punya kucing, burung. Burungnya apa namanya? Murai batu. Ya, Mbak Dita ada apa hewannya? Ikan. Ya, Mbak Jasmine? Kucing. Iya. Ya, hewan apa di rumahnya? Kura-kura sama ikan, punya kura-kura. Oke. Apa itu? Kucing juga. Hamster apa kucing? Kucing. Ya, Mbak Madina? Ikan sama burung. Baik, anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, ya, kalian kan di rumah punya hewan-hewan peliharaan. Nah, karena kita mau belajar tentang organ gerak hewan, sebelum ibu mulai, ya, kalian bisa menyaksikan video pembelajaran dari Bu Endang. Jadi setelah menonton video, apa yang kalian dapat, informasi apa yang kalian peroleh, ya? Seperti tadi yang ibu tanyakan, hewan apa, ya? Di rumahnya ada hewan apa yang dapat kalian lihat tadi pagi? Kucing. Nah, kucing itu mempunyai apa?
hewan berkaki berapa? Kalau ada kaki berarti kan itu kalau mau menggerakkan tubuhnya iya, baik. Sebelum kita memulai videonya, Ibu mau tanya dulu sebentar. Kalau misalnya bergerak itu merupakan salah satu apa makhluk hidup? Salah satu apa? Ciri ya, Dinda. Salah satu ciri makhluk hidup itu satu. Coba makhluk hidup itu bisa apa dulu? Ya, bergerak, beraktivitas, bernafas, apalagi? Makan dan minum, apalagi? Berjalan sama dengan bergerak, berkembang biak, pintar, apalagi? Mengalami pertumbuhan. Baik, sebelum kita mengetahui tentang alat gerak hewan dan fungsinya, kita akan menyimak sebuah video pembelajaran. Mau ya? Mau. Baik, setelah menyimak video, apa yang nanti jangan posisi sebagian tubuh atau seluruh bagian dari tubuh. Gerak terjadi karena adanya rangsangan pada tubuh. Coba perhatikan video yang ditampilkan. Nah, sudah mengertikan bagaimana terjadinya gerak itu? Lanjut yuk. Lalu, apa saja organ gerak itu, anak-anak? Bagaimana sistem gerak pada hewan? Belum tahu jawabannya kan? Kita ikuti kelanjutannya yuk. Fungsi dari organ gerak: berjalan. Contohnya seperti kucing. Berlari. Contoh hewan yang berlari adalah hewan cheetah. Melompat seperti hewan kanguru. Fungsi dari organ gerak berikutnya adalah memegang, seperti monyet yang sedang memegang pisau. Menggali, seperti tikus yang menggali tanah untuk lubang tempat dia tinggal. Berenang, seperti kura-kura. Selanjutnya, apa saja ya macam-macam alat gerak? Alat gerak yang digunakan manusia dan hewan adalah alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam. Walaupun disebut alat. Menikmati videonya? Ada apa saja tadi di sana? Organ gerak hewan. Ada hewan apa saja? Terus cheetah, buaya, kanguru, ikan, semut ya. Nah, hewan-hewan tadi yang kamu lihat di video. Nah, ini ya, Ibu akan membagikan kelompok
hewan-hewan tadi yang sudah dilihat di video. Kalian tulis di kerja ini, terus sebutkan nama hewannya serta fungsi organ geraknya, alat geraknya apa. Ibu contoh satu. Tadi yang ibu lihat adalah hewan kanguru. Ya, kanguru alat geraknya berupa kaki. Fungsinya kakinya kanguru itu apa? Nah, seperti itu ya. Jadi nanti kalian di lembar kerja ini kalian tulis sebanyak 5 hewan ya. Terus ditulis organ alat geraknya apa? Terus ditulis fungsinya sebagai apa? Ya. Bisa kira-kira? Bisa. Kita buktikan bersama ya. Kita kerjakan dulu kelompoknya. Ini tulisnya yang tulis 2. Oke. Jalan dulu. Nah, kerjakan dulu 1. Tulis nama organ geraknya. Yang ke-1 bisa menyebutkan apa di sana? Ikan. Berarti ikan organ geraknya apa? Alat geraknya ditulis, terus fungsinya apa? Silahkan ditulis ya. Dikerjakan ya. Coba tadi yang di video itu kan sudah ada nama organ geraknya apa. Ayo. Ya, boleh. Terus fungsinya apa? Fungsinya kan aku nggak ya, boleh, silakan tulis. Tanya? Ya. Coba saya mau tanya dulu ya. Di sini ada ikan. Nama organ geraknya adalah sirip dan ekor. Ya. Coba sekarang yang mau presentasi di sini kelompok 1 coba siapa? Maju dulu 1. Tanya sama Nida mungkin. Silakan maju. Kelompok 1 semuanya maju. Di bawah itu semua. Oke, coba ya teman-teman. Ini temanmu akan memberikan presentasi dari hasil kelompoknya. Oke, silakan kelompok 1. Nama hewan ikan. Nama organ geraknya sirip dan ekor. Terus fungsinya apa? Hanya berenang saja? Mungkin kelompok lain mau menanggapi selain berenang tadi apa? Iya, menjaga keseimbangan tubuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok lainnya. Sekarang hewan yang kedua, namanya silakan. Katak. Katak itu apa? Oh, hewan yang bisa hidup di 2 alat. Mungkin nama dalam bahasa Jawanya kodok ya, anaknya kodok ya. Silakan bapaknya, nama organ geraknya apa? Kaki. Fungsi dari organ gerak itu apa bapaknya? Melompat. Mungkin ada yang tahu lagi kakinya kodok itu buat apa? Buat apa? Berenang jika ada di air. Ya sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, setelah kalian mengetahui alat organ gerak pada hewan serta fungsinya, mari kita bersama mencoba membuat organ gerak tersebut. Kita buat contohnya hewan ya. Yang kemarin ibu sudah bilang, sudah bawa semua alatnya? Sudah. Katanya ada yang kelompok sana mau membuat dari kardus bekas ya. Oke, bisa kita mulai bekerja sekarang? Bisa. Silakan bekerja setiap kelompoknya. Yang mau membuat dari plastisin silakan. Yang mau membuat dari kertas kardus silakan. Kelompoknya tetap ini. Sekarang mari kita mulai.
mulai bersama. Yuk kita keluarkan semua. Wah, mau membuat dari kardus bekas kan? Ya. Coba alat-alatnya apa saja, bahan-bahannya apa saja, dan alatnya apa? Coba Ramadhan. Gunting, terus ini namanya benang kol ya, tali enggak apa-apa. Terus apa namanya tuh? Ya, rayon sama spidolnya itu ya buat sketsanya ya. Nah, mau kira-kira mau gambar hewan? Kucing ya, sudah silakan kita buat sketsanya dulu. Ini dibagi-bagi ya. Ya ini. Nah, yuk. Kita gambar sketsanya dulu, Mbak Oli. Dan silakan dilanjutkan ya. Oke, semangat. Gimana plastisinya? Ya, berwarna-warni. Mau buat hewan apa? Kura-kura. Ada lagi mungkin? Mau buat apa lagi selain kura-kura? Ikan. Terus apa lagi? 3, harus buat 3. Kura-kura, ikan. Bisa buat kucing? Buat apa? Gajah. Ya, tapi ularnya tidak boleh di yang gampang-gampang, yang bagus ularnya. Baik, Jaya bisa bekerja sama kan ya? Iya. Semangat. Kita lihat ke kelompok 3. Kelompok 3 mana? Mau membuat dari apa ini? Plastik. Mana plastiknya? Oke, mau membuatnya warna apa saja? Siput. Terus? Lah, terus? Apa lagi? Ikan. Oke, duluan. Coba sekarang siapa yang mau buat duluan? Ayo. Mbak Sasi bisa. Ayo coba. Ya, silakan buat. Tapi nanti jangan lupa setelah membuat cuci tangan. Coba, Dika. Kamu buat apa? Ular. Ya, ular. Tapi ularnya ular apa? Ular kobra. Baik. Bisa bekerja sama? Bisa. Oke, semangat. Ya.
membuat model organ gerak hewan. Ada yang dari Mas Kisin, ada yang dari kardus bekas. Nah, dari tadi kita belajar mulai pagi sampai detik ini, apa yang kalian rasakan? Senangnya karena apa? Mendapatkan ilmu dan bisa bermain. Dan bisa bermain, ya, dan bisa tahu bahwa fungsi alat gerak pada hewan itu beraneka. Ada yang berlari, ada yang melata atau merayap, terus ada juga yang berenang, ada yang berjalan, ya. Nah, dari tadi kita belajar sudah bisa mengetahui fungsi organ gerak hewan, yaitu alat organ geraknya itu terdiri dari dua. Tadi apa? Pasif, ya. Pasif berupa aktif berupa. Baik, anak-anakku sekalian, pembelajaran hari ini kalian merasa senang apa tidak? Baik, untuk tugas di rumah nanti kalian perhatikan di sekitar lingkungan rumah dan ditulis di selembar kertas. Perhatikan ada hewan apa saja di sekitar kamu. Terus ditulis juga alat geraknya apa beserta fungsinya. Baik, anak-anakku sekalian, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Semoga kita nanti ke depannya akan belajar yang lebih lagi, yaitu organ gerak pada manusia. Baik, kita tutup dengan doa sebelum kita pulang. Silakan Mas Gustaf dipimpin doanya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amin ya rabbal alamin. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi dengan saya Ernawati, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Wisnu Negara 3, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Saya masih ditemani oleh Ibu Endang Puji Astuti selaku guru yang diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya juga ditemani oleh Bapak Rois selaku pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 8. Assalamualaikum Bapak Rois. Assalamualaikum Bu Endang. Apa kabar hari ini Bapak dan Bu Endang? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar, yes, dahsyat. Seperti ciri khasnya Bu Endang, ya. Baiklah, pada kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Bu Endang. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait observasi yang telah dilakukan tadi, ya Bu Endang, ya. Baiklah, di mana observasi ini kan tujuannya untuk mengevaluasi jalannya sejauh mana proses pembelajaran yang telah Bu Endang lakukan di kelas. Baiklah, saya mulai untuk pertanyaan yang pertama, ya Bu Endang, ya. Bagaimana perasaan Bu Endang terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung? Terima kasih sebelumnya Bu Erna dan Pak Is. Mungkin ini sebuah
Untuk pembelajaran tadi, saya sangat senang dengan observasi ini, di mana saya dapat meningkatkan kinerja saya dalam mengajar di kelas. Dari observasi tadi, saya merasa bahagia banget. Karena apa? Ternyata kalau kita mengajar sesuai dengan program yang telah kita buat, hasilnya akan maksimal. Seperti tadi, pembelajaran tadi anak-anak antusias menjawab dari beberapa anak sebagian besar. Berarti kan itu sudah merupakan pembelajaran yang sangat aktif. Seperti itu. Baik, berarti benar sangat senang ya bedanya dengan observasi ini. Dan ternyata kalau kerja sesuai dengan program atau sudah direncanakan itu hasilnya akan maksimal, anak juga menjadi aktif. Ya, baik. Mungkin bisa diceritakan kembali Bu Endang, itu area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas beserta langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan tadi. Ya, dalam pengembangan itu melakukan beberapa metode agar anak-anak itu mudah memahami apa yang telah sampaikan dan anak-anak itu menemukan sendiri tentang sebuah pengetahuan. Dalam pengembangan itu saya kan menggunakan pengembangan pengetahuan, pengembangan keterampilan yang menghasilkan suatu produk ya, terus sikap. Nah, dari sini, dari pembelajaran ini saya sangat senang karena saya merasa berhasil meningkatkan kepercayaan anak-anak bahwa anak-anak itu kenyataannya bisa dalam pembelajaran. Nah, untuk yang keterampilan, mereka berhasil menciptakan sebuah produk atau karya di mana mereka seperti contohnya tadi, mereka sudah bisa membuat alat berat pada hewan dari bahan-bahan yang tidak terpakai di rumah. Untuk sikapnya, saya itu bisa mengambil kesimpulan bahwa anak-anak itu dalam berkelompok yang akan saya sebagai pertimbangan adalah kerjasama mereka, rasa tanggung jawab mereka, terus kemandirian mereka bahwa saya bisa melakukan sesuatu seperti itu. Baiklah, jadi sesuai dengan area pengembangannya ini menjadi apa ya, fokus observasi tadi kan ada pengetahuan, keterampilan, juga sikap. Itu menurut Bu Endang sendiri sudah berhasil gitu ya. Nah, mungkin ada kendala atau hambatan Bu Endang selain keberhasilan yang telah Bu Endang ceritakan tadi di dalam kelas tersebut? Masalah kendala pasti semua, saya juga teman-teman saya merasakan kendala setiap kelas itu pasti ada. Dimana seperti tadi yang kita saksikan bersama, anak-anak itu 80% sudah merasa percaya diri, yang 20% kurang percaya diri, dimana mereka sebenarnya bisa, tetapi mereka takut. Seperti yang terlihat di teman-teman tadi itu, anak-anak itu takut salah menjawab, jadi mau menjawab itu ragu-ragu. Nah, kendalanya itu di sana. Jadi ini sebagai dalam evaluasi saya harus lebih bisa menunjukkan anak-anak itu rasa percaya diri. Jadi sesuai dengan apa yang Bu Endang sudah alami tadi pada waktu pembelajaran itu, bahwa 80% ya Bu Endang ya rasa percaya diri. Kira-kira dari 80% ini harapannya Bu Endang anak-anak bisa mencapai berapa persen nantinya Bu Endang? Ya harapan saya 100%. 100% ya Bu Endang. 100%. Kalau mencapai 100% itu mungkin ada trik atau apa yang akan dikembangkan lagi oleh Bu Endang untuk pembelajaran selanjutnya? Sebagai guru, target kita itu memang inginnya dan harus itu 100%. Karena saya hanya sedikit kendala saya anggap kecil karena 20% dari anak saya itu kurang percaya diri. Saya yakin saya bisa, karena dengan cara membangkitkan motivasi anak-anak itu bahwa mereka itu sebenarnya bisa. Baiklah, jadi dengan cara membangkitkan motivasi ya Bu Endang ya.
apa namanya, tidak selalu ragu-ragu, meskipun salah agar menjawab, yang penting mereka itu nangis. Jadi pada intinya untuk pembelajaran selanjutnya itu adalah Bu Endang lebih fokus nanti bagaimana caranya membangkitkan motivasi murid dan percaya diri. Cara untuk membangkitkan motivasi Bu Endang mungkin Ya, awalnya itu saya anak-anak saya itu seperti bukan dari dulu. Terus cara menjawabnya anak-anak meskipun hampir benar, yang penting anak itu berani menjawab. Jadi kita arahkan anak itu awalnya harus yakin dengan jawaban mereka. Jadi yang penting saya harus bisa membangkitkan rasa percaya diri kepada anak-anak ini. Jadi untuk apa yang meningkatkan rasa percaya diri tadi dengan cara membangkitkan motivasi, Bu Endang akan mengajak anak-anak untuk umpan balik ya, dan mengarahkan anak-anak supaya mereka berani meskipun jawaban mereka itu hampir benar atau salah sekalipun, yang penting berani dulu. Untuk membangkitkan motivasi ini dengan cara apa, langkah-langkah yang telah Bu Endang tadi utarakan, kira-kira kapan ini Bu Endang akan melaksanakan hal ini? Setiap hari, mulai besok ya berarti ya Bu Endang ya. Berarti setiap hari ini akan saat saya ingatkan kepada anak, kita itu adalah manusia, makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah, itu yang paling istimewa dari semua. Benar sekali, luar biasa ya Bu Endang ya. Terima kasih atas waktunya Bu Endang. Kita sudah melaksanakan kita tadi sudah melaksanakan pembelajaran observasi di kelas. Sekarang kita sudah melaksanakan pasca observasi. Semoga kedepannya Bu Endang ya termasuk saya juga bisa memberikan yang terbaik dalam pembelajaran sehingga anak-anak menjadi lebih baik lagi. Untuk Bapak Rois mungkin ada umpan balik yang disampaikan terkait pasca observasi ini, Bapak Rois. Terima kasih Dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai rekan kegiatan observasi belajar mengajar secara umum tadi sudah balik. Jadi memang tugas guru itu seperti apa yang disampaikan adalah menuntun. Jadi Endang tadi sudah menunjukkan apa yang menjadi kendala di pelajaran yang sudah dilaksanakan dan Endang tadi sudah merefleksikan akan memperbaiki apa yang terjadi di kelas. Motivasi guru itu merupakan separuh dari keberhasilan siswa. Jadi kalau guru jarang memberi motivasi, jarang memberi feedback, jarang memberikan reward terhadap murid, sepertinya pembelajaran biasa-biasa saja. Dan yang perlu diingat adalah dalam pembelajaran kurikulum mereka itu setiap event, setiap kegiatan itu harus ada. Jadi Bu Endang tadi sudah melaksanakan dengan baik, dan saya kira tidak hanya berdiri Bu Endang menjalankan, jadi rekan-rekan sejawat yang lain di negara tiga ini bisa berkolaborasi. Jadi sekarang itu tidak berkompetisi, malah berkolaborasi terhadap hal-hal baik yang sudah dilakukan bersama. Ya. Terima kasih Bu Erna, terima kasih Bu Endang sudah mengikuti kegiatan ini. Saya ucapkan tetap semangat dan apa yang kita lakukan itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rois. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Endang. Demikianlah kegiatan percakapan pasca observasi pada hari ini yang merupakan serangkaian dari kegiatan supervisi akademik mulai dari pra observasi, pelaksanaan observasi juga, pembelajaran di kelas, dan sekarang diakhiri dengan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.